Riwayat Orang Kudus 17 April, Santo Stephanus Harding. Stephanus Harding adalah seorang pemuda bangsawan Inggris yang hidup pada abad ke-12. Karena tertarik pada kehidupan rohani, ia kemudian bergabung dengan sebuah biara Benediktin di Sherborne. Namun setelah penaklukan Norman dari Inggris di tahun 1066, Stephanus meninggalkan kehidupan dalam biara, lalu pindah ke Skotlandia. Kemudian ia pergi ke Paris, Prancis untuk belajar. Suatu ketika, Stephanus dan temannya berjalan kaki untuk berziarah ke Roma. Di sana, Stephanus bertemu dengan sekelompok biarawan yang hidup amat miskin dan kudus. Para biarawan ini berdoa, berpuasa, dan bekerja keras. Demikianlah cara mereka mengungkapkan kasih mereka kepada Tuhan. Stephanus memperhatikan bagaimana bahagianya mereka. Hatinya bergejolak, kerinduannya akan kehidupan rohani muncul kembali. Stephanus menyesal pernah meninggalkan kehidupan monastik dalam biara dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok biarawan ini. Abbas mereka adalah seorang yang sangat kudus. Kelak, Abbas ini juga menjadi seorang santo, yakni Santo Robertus dari Molesme. Ia menerima Stephanus dengan tangan terbuka. Beberapa tahun lamanya, Stephanus melayani Tuhan dengan penuh sukacita bersama mereka. Namun, sedikit demi sedikit para biarawan tak lagi hendak hidup bermati raga dengan keras seperti semula. Oleh sebab itu, Santo Robertus dan Santo Stephanus bersama 20 biarawan lainnya mendirikan sebuah biara baru. Mereka membangun sendiri biara itu di padang liar Prancis yang disebut Situ. Mereka mengamalkan hidup dalam karya dan kemiskinan. Mereka rindu meneladani kemiskinan Yesus. Mereka juga memelihara keheningan dan kontemplatif yang sangat ketat. Pada tahun 1099, Santo Robertus mendapat perintah dari Paus Urbanus II untuk kembali ke biara Molesme. Patuh pada keputusan Bapa Suci, Santo Robertus mentabiskan Santo Albericus sebagai abbas biara Situ, lalu kembali ke biara Molesme. Santo Albericus menjadi pemimpin biara Situ sampai tutup usia pada tahun 1109, sedang Stephanus segera ditunjuk sebagai pemimpin Ordo Cistercian yang ketiga. Pada kepemimpinan Santo Stephanus ada banyak masalah pelik yang harus ia hadapi. Para biarawan hanya makan sedikit saja. Kemudian lebih dari separuh biarawan jatuh sakit dan meninggal dunia. Tampak seolah komunitas akan segera berakhir. Mereka membutuhkan anggota-anggota baru yang muda untuk meneruskan semangat mereka. Stephanus berdoa penuh iman, dan doanya didengarkan. Tuhan mengirimkan kepada para biarawan yang kini disebut biarawan Cistercian ini 30 pemuda yang ingin menggabungkan diri dengan mereka. Mereka tiba di gerbang biara bersama-sama. Pemimpin generasi kedua Cistercian ini kelak menjadi seorang santo yang hebat pula. Namanya adalah Santo Bernardus dari Clairvaux. Hari itu merupakan hari yang sungguh menakjubkan bagi Stephanus dan para biarawan. Stephanus melewatkan beberapa tahun terakhir hidupnya dengan menulis sebuah buku peraturan bagi para biarawan. Ia juga mendidik Santo Bernardus dari Clairvaux untuk menggantikan posisinya. Sementara terbaring di ambang ajal, Stephanus mendengar para biarawan di sekelilingnya berbisik. Mereka mengatakan bahwa Stephanus tidak perlu takut mati. Ia tengah bekerja begitu giat dan mengasihi Tuhan begitu rupa. Mendengar itu, Stephanus kemudian berkata bahwa ia takut ia tidak cukup baik bagi Tuhan. Hal itu menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Pada akhirnya, Stephanus wafat pada tahun 1134.